ada orang Kristen Romawi bertempur dengan orang Persia yang bawa bendera 666. Kemudian kata orang Kristen, siapa itu bendera itu? Oh, itu Tuhannya mereka. Tuhannya mereka adalah setan. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul. Gen 98,7 FM, semangat pagi Kemal, Sinyorita yang ditunggu-tunggu sama Sobat Gen nih. Betul sekali. Guru Gempul Indah. Cerita hayal di luar nurul, tak kenal maka tahayul. Selamat pagi. Hari ini kita mau ngomongin tentang satanik. Itu dari kelapa. Oh, itu santan. Satanik. Santan itu santan. Ibu kebanyakan kayaknya, Bu. Ih, bukan lagi, Pak. Aduh. Jokes gitu masih relevan. Masih Bu, masih Pak, masih. Santanik ya. Bukan, nggak pakai N, satanik. Satanik ya. Ini mau ngebahas satanik nih, Pak Guru. Kenapa manggil saya kalau bahas satanik? Nah, saya juga nggak paham. Iya, saya juga bingung nih. Maka tadi saya mau panggil Sarah Wijayanto. Yang bisa datang Sarah Sidul, tapi satanik itu apa? Mungkin banyak Sobat Gen yang bilang pakai kata-kata satanik ya. Do you really know what it means? Apa itu satanik gitu ya? Apakah termasuk kayak sekte sesat, aliran sesat kayak gitu gimana? Gimana kalau menurut Pak Guru? Apakah satanik itu dapat dikategorikan sebagai sekte yang sesat? Terlalu panjang karena memang variasinya banyak. Oh, kita ngopi dulu kalau panjang penjelasannya. Minta martabak 4. Batal dong, Bu. Jadi misalkan ya, ada satanik yang sebenarnya itu sama sekali bukan satanik. Misalkan ada orang-orang, tapi ini di belahan dunia barat ya, bukan di Indonesia. Ada orang-orang yang pengamal penghayat kepercayaan lokal sana, tetapi karena itu adalah penghayat kepercayaan lokal, maka oleh orang-orang mayoritas, agama mayoritas itu dianggap sebagai pemuja pagan. Ya kan orang-orang zaman dulu yang agamanya dianggapnya pagan. Nah, kalau pagan dianggap sebagai satanik gitu. Misalkan yang seperti itu. Atau ada misalkan beberapa sekte masyarakat yang ibadahnya, saya mohon maaf ya, ibadahnya itu adalah dengan melakukan aktivitas seksual. Iya, ada. Ada begitu. Nah, kita menganggap sesuatu itu aneh karena pola pikir kita tentang seksual itu adalah sesuatu yang saru, sesuatu yang tabu. Iya, Padahal sekelompok orang nun jauh di sana itu berpikir bahwa itulah esensi dari kehidupan. Kehidupan itu bisa ada karena reproduksi. Jadi reproduksi itu suci, bersih, luar biasa. Bahkan ada yang ketika orgasme itu dianggap sebagai kondisi paling dekat dengan Tuhan. Wah, gue jadi bangun nih. Waduh, apanya? Berdiri. Pikiran gua. Orang lagi duduk. Pikiran gua. Jadi oke. Kita melihat seks sekarang sebagai permainan yang cabul kan? Iya. Karena di sini tabu banget di sini. Ya, Kita di sini. ya. Tapi kalau misalkan kita luaskan perspektif bahwa bayangkan kalau misalkan manusia tidak tanpa seks, tanpa reproduksi gitu. Makanya misalkan di kuil-kuil India, di candi-candi mereka ada yang menampilkan secara eksplisit. Iya. Karma Sutra ya. Itu justru adalah panduan spiritual mereka, bukan sesuatu yang gue pernah dengar tuh kayak cabul. Nah, jadi maksudnya bayangin kalau misalkan ada sebuah budaya yang seperti itu, kemudian ada budaya yang lain yang berpikiran sama seperti kita dengan memandang mereka itu adalah sesuatu yang cabul. Gimana ceritanya sesuatu yang cabul sama dengan sesuatu yang spiritual? Sesat nih, setan ini pasti ada yang muncul yang seperti itu. Keluarlah term satanik nih, sesat nih. Lu ngikutin setan lu gitu kan. Atau misalkan yang 666 itu. Iya, nah itu gue pilih segitiga itu. Iya, benar. Segitiga itu adalah itu simbol Kristen. Kenapa kita katain sebagai simbol setan? Itu simbol, jadi mata di tengah artinya maha melihat, trinitas di dalam trinitas. Jadi gereja-gereja tua itu sebenarnya menggunakan simbol-simbol itu sekarang dijadikan hanya gara-gara Freemason menggunakan itu, dan Freemason diasosiasikan dengan satanik padahal sama sekali gak ada kaitannya. Kalau angka, kenapa 666? Selalu dianggap angka setan. Kenapa nggak ada di Wahyu 13? Ya kan? Cuman ada tafsiran lain. Jadi selain di Alkitab ada Wahyu 13 yang menggambarkan memang makhluk akhir zaman yang seperti itu, ada juga gini, 666 itu adalah angka paling suci, paling spiritual, itu adalah angka Tuhan, bukan angka setan. Karena
Iya. Kalau kita kan ngomongnya gitu. Nah, ya itu kita terjebak pada cerita-cerita konspirasi yang ngaco Iya. gitu. Wah, gue banyak nonton film gue nih. Tapi bener juga mungkin di keluarga kayak gitu. Ngapain sih 666? Itu kan angka setan dari abang Nah, gue iya, itu itu. kan. Band juga gitu kan. Kayak kalau ada 666 tuh kesannya gahar gitu. Stiker 666 kasih api-api dikit ya, sama Ya. paku sama pisau-pisauan. Wah, gahar banget deh kesannya. Mbak di sini. Ternyata jualan martabak. Martabak 666. Coba kita misalkan Oke. runutan sedikitnya ya yang 666 itu. Jadi dulu itu masyarakat Mesopotamia itu adalah masyarakat yang pertama menjelaskan tentang pentingnya angka 6. Karena apa? Karena Tuhan mencipta semesta dalam waktu 6 hari. Potongan dari 6 hari itu kenapa? Ternyata 24 jam kelipatan angka 6, 1 tahun 366 hari kelipatan angka 6, 1 bulan 30 hari kelipatan angka 6, dan 1 minggu 6 hari ditambah 1 hari libur. Makanya hari sisa itu dalam hari ke-7 itu hari libur. Karena itu adalah hari sisa, seharusnya itu angka 6. Benar lagi. Jadi angka 666 itu adalah angka Tuhan karena mereka menggambarkan Tuhan itu sebagai angka ke-37, 33 dewa. Jadi di situ ada angka-angka yang sangat ngejelimet tetapi mereka luar biasa. Dari 66 bisa ke 37 gimana tuh? Iya, kalau misalkan 666 itu kan ada 36 dewa Oh, yang juga adalah kelipatan angka 6. Nah, seluruh dewa disatuin itu jadi dewa ke-37 yang terkuat. Jadi dewanya sebenarnya satu tetapi memanifestasi dalam 36 wujud gitu. Oke. Dan itu masuk ke dalam angka primbon Jawa sebenarnya, tapi nantilah kapan-kapan. Makanya ini panjang sih. Enggak, sekarang aja enggak apa-apa. Iya, boleh. Nah, tapi kemudian angka 666 yang mereka bawa sebagai angka Tuhan itu kemudian berbenturan dengan kepercayaan lain. Ya, misalkan ya, saya mohon maaf, bukan berarti harus seperti ini, tapi ini ilustrasi yang tepat. Jadi misalkan ada orang Kristen Romawi bertempur dengan orang Persia yang bawa bendera 666. Kemudian kata orang Kristen, siapa itu bendera itu? Oh, itu Tuhannya mereka. Tuhannya mereka adalah setan. Oh, oke. Misalkan ya, Iya. Dengan skema seperti itulah akhirnya 666 itu berubah menjadi angka setan, padahal sebelumnya dijelaskan Tuhan menciptakan semesta dalam waktu 6 masa. Kemudian sisanya setiap hitungan angka 6. Kemudian lingkaran 6, 360 derajat dan seterusnya. Jadi itu matematika Tuhan disebutnya. Pak Guru, ada nggak sih kemungkinan di setiap negara atau daerah gitu mempunyai angkanya sendiri-sendiri yang ujung-ujungnya lah mungkin bersinggungan juga dengan satanik gitu, ada nggak? Ada. Kayak misalnya gini, buat kita kan angka 13 sial. Tapi buat bule kenapa ya angka 13 sial kan gitu kan, ya kan? Tapi buat bule 666, wah mungkin ada kamar 666 mereka nggak mau masuk. Buat kita mungkin 66 kenapa emang gitu kan? Kita kan lebih takut mungkin dengan 13 lah. Mungkin kita lebih takut dengan dia ini dulu kamarnya siapa. Kalau di negara-negara lain ada nggak sih angka-angka juga yang lain selain 666? Tapi kasih disclaimer ya bahwa satanik yang tadi itu baru 2 versi. Ada satanik penyembah setan beneran tuh ada. Ada yang bikin ritual-ritual serem-serem tuh ada, itu ada beneran. Apa itu? Kepo deh aku, bener deh. Ada. Dan aktivitasnya di Indonesia nggak ada dong? Di Indonesia ada. Di Indonesia? Oh iya. Wah, alhamdulillah. Maksudnya berarti mengakui keberadaan ya ada gitu. Pak Guru pernah lihat atau baca doang atau gimana? Ada kawan saya yang menyebut bahwa dirinya itu memang adalah pemuja setan dengan alasan yang sangat sederhana. Jadi Tuhan itu adalah lambang dari otoritarian, sedangkan setan itu adalah lambang dari demokrasi. Jadi dan ini juga muncul di Eropa isu seperti ini. Jadi misalkan gini nih ya, Tuhan, kenapa engkau menciptakan manusia yang justru akan bikin kerusakan? Kenapa tidak kami saja yang diamanahkan karena kami taat apa dan sebagainya? Tuhan bilangnya apa? Apa? Gimana saya dong? Saya yang maha tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Senyap aja diem. Itu artinya adalah otoritarian. Kemudian ketika si setan komplain, saya kok disuruh sujud pada dia, sedangkan saya sujud selamanya pada Anda. Jadi kenapa memperlakukan saya seperti ini? Gak mau tahu, pokoknya kamu dibuang, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya dalam konteks ini itu demokrasi itu adalah perlawanan terhadap otoritarian. Jadi yang berdemokrasi berarti dia melawan Tuhan. Itu di abad pertengahan, di zaman Renaissance itu muncul isu-isu seperti ini. Dan di Indonesia juga akhirnya banyak yang seperti itu. Tapi sekali lagi banyaklah varian-varian setan. Kalau soal misalkan angka-angka yang tadi itu, barusan kan disclaimer-nya sih kan.
Jawa tuh 5 misalkan, Cina tuh 4 misalkan yang Ya, benar, 4 ya. sial-sialnya. Iya, kayak di live hotel kayak gitu ya. Iya. Ya kan? Mereka masih percaya. Jadi bukan 3 tapi 3A gitu kan, liftnya kayak gitu. Iya. Bukan lantai 3 tapi 3A. Iya, karena memang ya rasa takut mereka yang luar biasa. Di Singapura itu sampai koinnya juga dibikin di segi 8 kan? Segi 8. Pinggiran-pinggirannya itu yang ada ininya. Ya biar apa? Karena pada waktu itu Singapura itu menurut Feng Shui ilmu baji itu gak cocok, gak boleh ada di situ bangunan yang segala rupa. Nah, jadi gimana cara untuk menetralisirnya? Ya segala sesuatu harus dikasih unsur-unsur 8 gitu. Oh, Makanya- untuk meng-counter ya? Ya untuk Oke. counter biar Singapura itu cuan gitu, Iya. biar makmur gitu. Ada unsur-unsur yang seperti itu. Kita terbukti ya, Iya ya. emang cuan sekarang. Cuan banget sih, mungkin karena ngikutin Taylor Swift Brexit aja 5 hari di sana nggak pulang-pulang. Tanpa berapa tek tuh ya kan? Nah, tapi di Indonesia justru 4 tuh keberuntungan, Oh. kejayaan. Oh, Makanya kota-kota di Indonesia itu basisnya 4. maksudnya? 4. Jadi misalkan alun-alun di tengah, Heeh. terus sebelah timur itu pasti pasar, sebelah barat itu pasti tempat ibadah, Oke. sebelah selatan itu sebelah utara itu pasti yang berhubungan dengan hukum, dan sebelah sana itu sebelah selatan itu pasti berhubungan dengan pemerintahan. Oh, Itu Monas kayak gitu gak sih? Monas 4 ya? oh Iya. Terus dikelilingin sama wilayah-wilayah yang tadi itu pakem kayak alun-alun di seluruh Indonesia tuh gitu. Oh, Pakemnya sama Pakemnya semua gitu. ya. Jadi kalau misalkan ada feng shui-nya ibaratnya gitu ya? Iya. Oh, Alun-alun Bandung juga kan kayak gitu. Sebelah Iya, barat iya, bener-bener. berarti ada tempat ibadahnya. benar loh. Iya. Sebelah sini ada pasarnya. Iya. Sampai detail ya mikir Oke. ke arah situ ya. Ya. Pak Guru, terima kasih udah mampir ke sini. Aduh. Jangan bosan-bosan karena minggu depan kita bakal ngobrolin sesuatu yang gak kalah serunya. Betul, jadi nggak ada tuh yang namanya satanik, yang ada siapa aja panik ya. Terima kasih Pak Guru. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul. Cerita hayal di luar